Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami mengenai squinesis dan kurtosis. Untuk materi yang pertama yaitu rumus squinesis yang akan disampaikan oleh Kinayatul Fikriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian squinesis atau ukuran kemiringan. Squinesis atau ukuran kemiringan ialah derajat ketidaksimetrian suatu distribusi nilai. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan dilihat dari meannya, maka dikatakan menceng kanan positif. Dan jika sebaliknya, maka menceng kiri atau negatif. Squinesis atau kemiringan dilambangkan dengan A pangkat 3. Di sini ada rumusnya. Rumusnya yaitu K sama dengan mean kurangi modus, di mana K sama dengan squinesis atau kemiringan, ini median sama dengan nilai rata-rata, mu sama dengan modus. Selanjutnya, di dalam squinesis juga ada beberapa metode. Yang pertama metode Pearson. Di dalam metode Pearson juga ada beberapa rumus, yaitu rumus yang pertama, rumus secara matematis. SK sama dengan mean kurangi modus per S. Yang kedua, rumus dengan modus diganti dengan median. SK sama dengan 3 dalam kurung mean kurangi median dibagi S, atau mean kurangi modus sama dengan 3 dalam kurung mean kurangi median, di mana SK sama dengan squinesis atau kemiringan, mean sama dengan nilai rata-rata, MO sama dengan modus, ME sama dengan median, S standar deviasi atau simpangan baku. Dan di sini digambarkan oleh kurvanya, kurva metode Pearson. Kesimpulannya ialah ini, dikatakan negatif yaitu menceng ke kiri apabila rata-rata kurang dari median, kurang dari modus, SK kurang dari 0. Jika dikatakan positif, menceng ke kanan apabila rata-rata lebih dari median, lebih dari modus, SK lebih dari 0. Apabila dikatakan normal atau simetris apabila rata-rata sama dengan median sama dengan modus, SK sama dengan 0. Metode momen. Metode momen ada dua jenis data. Yang pertama data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, rumusnya SK sama dengan 1/n sigma xi min x bar pangkat 3 dibagi S pangkat 3. Untuk SK itu merupakan kemiringan, N banyaknya data, xi nilai data ke I, x bar nilai rata-rata, dan S adalah standar deviasi atau simpangan baku. Untuk data kelompok, rumusnya SK sama dengan 1/n sigma fi dikali xi min x bar pangkat 3 dibagi S pangkat 3. SK merupakan kemiringan, N banyaknya data, fi frekuensi data ke I, xi nilai data ke I, x bar nilai rata-rata, dan S adalah standar deviasi atau simpangan baku. Untuk kurva dari metode momen ini adalah jika nilai SK-nya lebih dari 0,01 maka kurvanya akan condong ke kiri dan bernilai positif. Jika nilai SK-nya sama dengan 0,01 maka kurvanya adalah normal. Jika nilai SK kurang dari 0,01 maka kurvanya akan condong ke kanan dan bernilai negatif. Yang ketiga adalah metode Pauli. Metode Pauli atau hampir sama dengan menggunakan metode kuartil. Rumusnya SK sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 2 dikurangi kuartil 2 dikurangi kuartil 1.
dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 2 ditambah kuartil 2 dikurangi kuartil 1, atau SK sama dengan kuartil 3 dikurangi 2 kali kuartil 2 ditambah kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Contoh soal Squiness. Diberikan data tinggi badan mahasiswa, tentukanlah besarnya kemencengan kurva dari data di atas. Data tersebut adalah ini. Diketahui yaitu ukuran data dari tabel tersebut, mean atau rata-ratanya yaitu 109,6, mediannya yaitu 108, dan modusnya yaitu 105, dan standar divisi 9,26. Yang ditanyakan tadi yaitu kemencengan kurva dari data di atas. Kemencengan kurva di atas itu rumusnya SK sama dengan ekspor dikurang MO atau modus dibagi dengan S atau standar deviasi. Tinggal masukkan yaitu SK, ekspornya rata-ratanya yaitu 109,6 dikurang dengan modusnya yaitu 105 dan dibagi dengan standar deviasi atau S yaitu 9,25 dan hasilnya yaitu 0,5. Jadi kemiringan data di atas lebih dari 0, yang artinya data di atas termasuk dalam menceng ke kanan atau positif. Mengapa dikatakan menceng ke kanan? Karena data di atas lebih dari 0 jika dilihat dari kurva Squiness persen, yaitu jika menceng ke kiri itu berarti negatif, yang artinya apabila SK kurang dari 0, dan yang tengah ini adalah normal. Dikatakan normal apabila SK sama dengan 0 dan yang terakhir adalah miring ke kanan apabila SK lebih dari 0. Jadi jika dilihat dari soal tadi, kemencengan kurva dari data tersebut yaitu menceng ke kanan karena hasilnya lebih dari 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurkayati ingin menjelaskan materi selanjutnya. Pengertian kurtosis. Kurtosis sendiri itu merupakan koefisien yang menentukan jenis kurva berbentuk runcing atau normal atau tumpul. Kurtosis dilambangkan dengan A4 atau keruncingan. Selanjutnya, untuk rumus kurtosis sendiri, kurtosis dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian antara frekuensi ke I dengan nilai ke I dikurangkan dengan rata-rata yang dipangkatkan 4 dan berbanding terbalik dengan perkalian banyaknya data atau jumlah frekuensi dengan simpangan baku atau standar deviasi dipangkatkan 4. Berikut contoh rumus untuk data tunggal. Keruncingan sama dengan M4 per S4 sama dengan 1 per N sigma XI min X bar pangkat 4 per S4. Sedangkan untuk data kelompok K per A4 sama dengan M4 per S4 sama dengan N1 per N sigma F X min X bar pangkat 4 per S4 S pangkat 4. Atau alfa 4 sama dengan C pangkat 4 per N pangkat 4 kali
sigma FU pangkat 4 per N min 4 sigma FU pangkat 3 per N sigma FU per N plus 6 sigma FU pangkat 2 per N min 3 sigma FU per N pangkat 4. Untuk KA per A pangkat 4 merupakan kurtosis atau keruncingan, sedangkan XI merupakan jumlah nilai data ke I. Untuk N, jumlah data atau jumlah frekuensi. Sedangkan untuk X bar merupakan rata-rata. Untuk S merupakan simpangan baku atau standar deviasi. Untuk FI merupakan frekuensi ke I. Untuk M4 merupakan momen keempat di sekitar rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien kurtosis presentil. Koefisien kurtosis presentil ini dilambangkan dengan huruf K atau kappa, dan untuk distribusi normalnya nilai K itu harus 0,263. Langsung saja, di sini rumus dari koefisien kurtosis presentil. K sama dengan setengah kali kuartil 3 min kuartil 1 per presentil 90 min presentil 10. Di sini sudah ada keterangan-keterangannya. Di sini lalu ada kriteria penyimpulan nilai kurtosis presentil. Kalau nilainya kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah distribusi Platy-Kurtic. Kalau nilainya lebih dari 0,263, maka distribusinya adalah distribusi Lepto-Kurtic. Nah, kalau nilainya sama dengan 0,263, maka distribusinya adalah distribusi Mesokurtic. Di sini sudah ada contoh kurvanya. Di sini ada Leptokurtic. Leptokurtic itu merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi dari Mesokurtic dan Platy-Kurtic. Kalau di sini Mesokurtic ini adalah merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan juga tidak mendatar. Jadi tidak tinggi atau tidak mendatar. Kalau ini Platy-Kurtic, Platy-Kurtic merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Di sini langsung ada contoh soal. Berikut ini disajikan tabel frekuensi dari tinggi 100 mahasiswa Universitas XYZ. 1. Ini disuruh menentukan koefisien kurtosis presentil. Mencarikannya terlebih dahulu. Lalu kita baru bisa menentukan apakah distribusinya itu termasuk distribusi normal atau bukan distribusi normal. Di sini sudah ada tabelnya. Lalu di sini harus menghitung untuk menemukan K-nya tadi. Di sini ada menghitung kelas Q1 sama dengan kelas ketiga. Kuartil 1 sama dengan B2 1 TM per 4 min Xma frekuensi 1 per frekuensi kuartil 2 dikali C. Nah, ini langsung dimasukkan semua dari rumus tersebut dan menghasilkan 65.54. Yang kedua,
juga seperti yang di atas, mencari kuartil 2 sama dengan B2 plus 3N per 4 min X-ma frekuensi 2 per frekuensi kuartil 2 kali C. Lalu dimasukkan semua dari rumus ini nilainya dan ketemu 69,61. Untuk yang ketiga yakni kelas P10, ini mencari P10 nya sama dengan kelas kedua. P10 sama dengan B10 plus 10 TN per 100 min X-ma frekuensi 10 per frekuensi P10 kali C. Lalu dimasukkan semua nilai-nilai dari rumus tersebut dan menghasilkan 63,33. Begitu seterusnya, seperti D juga seperti yang C ini, mencari P90 dan sudah menemukan hasil 71,28. Di sini sudah menemukan hasil tersendiri. Jadi kita tinggal menghitung koefisien kurtosis presentil atau dari K-nya tadi. Lalu di sini langsung dimasukkan rumus dari K tadi, koefisien kurtosisnya, yakni setengah kali kuartil 2 min kuartil 1 per P90 min P10. Dimasukkan tadi dari jumlah-jumlahnya. Di sini kuartil 2 hasilnya 69,61, kuartil 1 hasilnya 65,64, P90 hasilnya 71 per 28, di sini P10 hasilnya 63,33. Jadi kalau dihitung ketemunya hasilnya 0,25. Nah, di sini karena nilai K-nya sama dengan 0,25, berarti K ini kurang dari 0,263, maka distribusinya bukan distribusi normal. Sekian dari penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.